Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan belajar dan berbagi inspirasi bersama dengan penuh semangat dan keceriaan. Jangan lupa siapkan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka, karena perjalanan kita hari ini pasti seru dan bermanfaat. Dalam Islam, dosa besar, kaba insinyur, adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki dampak buruk bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat. 6 dosa besar yang akan dibahas di sini meliputi dosa-dosa yang paling sering disebut dalam Al-Quran dan Hadits, serta membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi kehidupan manusia. 1. Syirik, menyekutukan Allah. Dasar Al-Quran dan Hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa 48. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa terbesar adalah menyekutukan Allah, syirik. HR Bukhari dan Muslim, penjelasan, syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk lain, baik itu berhala, manusia, atau sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan selain Allah. Dosa syirik dapat merusak kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, pelaku syirik akan kehilangan ketenangan dan jauh dari pertolongan Allah. Mereka yang berbuat syirik juga akan mengalami kehidupan yang penuh kegelisahan karena ketergantungan kepada sesuatu selain Allah. Di akhirat, dosa syirik akan menyebabkan seseorang kekal dalam neraka jika ia meninggal tanpa bertaubat. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menjaga akidahnya dan tidak terjerumus dalam syirik, baik itu syirik besar, menyembah berhala, maupun syirik kecil, riya, atau pamer dalam ibadah. 2. Membunuh tanpa hak. Dasar Al-Quran dan Hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Quran Surat Al-Isra 33. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah syirik kepada Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang benar. HR Bukhari dan Muslim, penjelasan, membunuh tanpa hak adalah dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan, seperti dalam kasus pembelaan diri atau pelaksanaan hukum qisas, adalah perbuatan yang sangat keji di mata Allah. Membunuh orang lain bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat sekitar. Di dunia, pembunuh akan hidup dalam kegelisahan, dihantui oleh perbuatan mereka. Mereka juga akan menghadapi hukuman berat di akhirat jika tidak bertaubat dengan taubat nasuha. Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan melarang keras mengambil nyawa tanpa sebab yang sah. 3. Berzina. Dasar Al-Quran dan Hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada dosa seorang pria yang menumpahkan benihnya pada rahim yang tidak halal baginya. HR Bukhari, penjelasan, zina adalah salah satu dosa besar yang merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Zina merusak kehormatan, meruntuhkan rumah tangga, dan menciptakan berbagai masalah sosial. Dalam Islam,
Menjaga kesucian diri dan kehormatan sangatlah penting, dan setiap hubungan seksual di luar ikatan pernikahan dianggap sebagai dosa besar. Di dunia, pelaku zina akan menghadapi dampak buruk seperti rusaknya reputasi, gangguan kesehatan, serta hilangnya kepercayaan dalam keluarga dan masyarakat. Di akhirat, dosa zina akan mendapatkan hukuman berat kecuali jika pelakunya bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki diri. 4. Memakan riba. Dasar Al-Quran dan Hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan, penyakit gila. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah 275. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat transaksi riba, dan dua saksi dari transaksi itu. Mereka semua sama dosanya. HR Muslim, penjelasan, riba adalah praktik mengambil keuntungan secara tidak adil dalam transaksi keuangan, dan ini merupakan dosa besar dalam Islam. Sistem ekonomi yang melibatkan riba dianggap merusak tatanan sosial, menciptakan ketidakadilan, dan mengeksploitasi orang yang lemah secara finansial. Di dunia, praktik riba menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan menjauhkan manusia dari etika keuangan yang adil. Di akhirat, mereka yang terlibat dalam riba akan mendapatkan siksaan berat, dan malaikat mendoakan kehancuran bagi orang yang terus memakan riba tanpa bertaubat. 5. Durhaka kepada orang tua. Dasar Al-Quran dan Hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra 23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan kesaksian palsu. HR Bukhari, penjelasan, durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban utama dalam Islam, dan melanggar perintah ini akan membawa kesengsaraan di dunia dan akhirat. Durhaka kepada orang tua bisa berupa berkata kasar, tidak menghormati, atau tidak memenuhi hak-hak mereka. Di dunia, seseorang yang durhaka kepada orang tua akan hidup dalam kesulitan, kehilangan berkah, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Di akhirat, dosa ini akan membawa siksaan yang berat jika tidak bertaubat dan memperbaiki hubungan dengan orang tua. Islam mengajarkan agar kita selalu menghormati dan memuliakan orang tua, bahkan ketika mereka berbuat salah. 6. Menuduh zina tanpa bukti. Dasar Al-Quran dan Hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuduh seseorang berzina tanpa bukti termasuk dosa besar. HR Bukhari, penjelasan, menuduh seseorang, terutama perempuan, berzina tanpa bukti adalah dosa besar dalam Islam. Tuduhan zina yang tidak disertai dengan 4 orang saksi dianggap sebagai fitnah, dan Islam memberikan hukuman yang sangat berat bagi pelaku fitnah semacam ini. Fitnah dapat menghancurkan reputasi dan kehidupan seseorang, serta menyebabkan kerusakan besar di masyarakat. Di dunia,
Pelaku fitnah akan mendapatkan hukuman sosial dan hukum sesuai syariat, serta hidup dalam kebencian dan rasa bersalah. Di akhirat, dosa fitnah akan membawa siksaan yang berat, dan malaikat akan mencatatnya sebagai salah satu dosa besar yang mengakibatkan seseorang terjatuh dalam kemurkaan Allah. Kesimpulan, dosa-dosa besar seperti syirik, pembunuhan, zina, memakan riba, durhaka kepada orang tua, dan menuduh zina tanpa bukti memiliki dampak yang sangat merusak bagi kehidupan manusia. Baik di dunia maupun di akhirat, dosa-dosa ini menghancurkan kebahagiaan, merusak kehormatan, dan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap Muslim untuk bertaubat dari dosa-dosa besar ini dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang tulus, disertai dengan penyesalan yang mendalam, serta berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar 53. Semoga kita semua diberikan hidayah untuk senantiasa menjauhi dosa-dosa besar, bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menemani sampai akhir video ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membawa manfaat dan kebahagiaan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.